Ya, kemudian di dalam tim COVID-19 RT Baraja saya adalah humas. Jadi terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua untuk meminta klarifikasi terkait berita yang beredar. Pertama perlu kami sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni ya, ada jenazah namanya A. Ya, sebelumnya saya klarifikasi kemarin sebelumnya I namanya As. Niati, namanya A ya, saya panggilnya A. Jenazah seperti biasa dipulasara secara COVID karena sebelumnya dirawat di ruang isolasi COVID. Di dalam standar operasional prosedur kita, pulasara jenazah COVID itu kita mandikan, kita pulasara sesuai dengan agama almarhumah. Jadi kita mandikan, proses memandikan. Ya, pada setiap proses memandikan kami selalu mengikut sertakan keluarga. Dalam hal ini yang ikut di dalam proses pemandian adalah suami dan anaknya. Ya. Pada saat proses pemandian, tentu saja suami dan anaknya harus bisa mengenali jenazah. Karena dua tujuan kami ketika memandikan jenazah COVID adalah pertama, kami memastikan pulasara jenazah COVID sesuai dengan syariat agama. Ya, karena ini sering kali terjadi penolakan. Ya. Yang kedua, kami lakukan pemandian jenazah COVID mengikut sertakan keluarga adalah tujuannya untuk proses identifikasi jenazah. Ya, sekali lagi, pada saat proses pemandian jenazah almarhumah yang ikut di dalam kegiatan pemandian adalah suami dan anaknya. Proses berlanjut sampai pengkafanan, bahkan sampai pengiriman ke rumah duka. Ada spare waktu, mulai dari pemandian, pengkafanan sampai pengantaran ke rumah duka untuk dimakamkan di TPU. Oke, itu satu linear keterangan satu proses. Selanjutnya ada jenazah lain atas nama Nyonya R. Ya, seperti biasa, sekali lagi prosedur di kami, jenazah COVID juga harus dimandikan, ditemani oleh keluarganya. Sekali lagi, ya. Pada proses pulasara Nyonya R, diketahuilah oleh anak Nyonya R bahwa itu bukan ibunya. Jelas ya? Oke. Pada saat itu terjadi, maka kami melakukan proses pencarian, ya, proses pencarian ke ruang isolasi COVID. Ya, apakah mungkin ada jenazah juga yang belum kami ambil? Kami cek ulang. Ya, ternyata hanya ada 2 jenazah ini. Lalu kami berkesimpulan, jangan-jangan yang dibawa ke Cisoka itulah Nyonya R ini. Kami klarifikasi, kami telepon keluarganya, jenazahnya dalam posisi belum dimakamkan. Ingat ya, jadi saya beberapa baca media sudah dimakamkan. Saya katakan jenazahnya belum dimakamkan, kami klarifikasi. Ya, kami cek ulang, kami reidentifikasi ulang, ya, tim kami langsung meluncur ke lokasi rumah duka. Kita lihat, kita foto jenazahnya, wajahnya kita cocokkan. Ternyata betul jenazahnya yang Nyonya R itu terbawa ke Cisoka. Sehingga kita tukar jenazahnya.
di lokasi on the spot. Ya, kemudian jenazahnya kita kembalikan ke keluarganya masing-masing. Ya, pada hari itu Nyonya R keluarganya diwakili oleh anaknya juga didampingi oleh LSM sudah menyatakan beres, clear, memahami semua proses yang terjadi. Ya, kami saya selaku kepala seksi penunjang medik juga humas tim COVID pada waktu itu menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Ya, keluarga dari pihak Nyonya R sudah sangat memahami proses yang terjadi pada waktu itu. Ya, sehingga jenazah dibawa oleh keluarganya untuk dimakamkan juga di tempat pemakaman. Jadi clear, tidak ada masalah. Itu kualifikasi dari kami. Kalau untuk berita yang berkembang ini dok, mohon izin, artinya pada saat jenazah itu akan dimakamkan atau memang belum sama sekali hendak dimakamkan dok? Katanya sudah dibawa ke TPU ya? Kalau keterangan itu kami belum dapat. Kami juga baru hanya dari pemberitaan saja. Ya. Justru dari pihak rumah sakit belum mengetahui itu ya posisi pada saat itu ada di rumah. Ada di rumah. Ya. Apakah sebelumnya sempat dibawa ke TPU? Kita tidak tahu. Hari ini rencananya kami sowan ke rumah duka di Isoka hari ini. Ya, tidak untuk mengkualifikasi, tapi untuk takjiah pertama hari ini rencananya. Armadanya berapa banyak Pak? Ya. Armada pengangkutan jenazah di sini berapa banyak? Armada kami mobil jenazah ada 3. Ya. Mungkin ada jadwal pengangkutannya itu Pak untuk pemberangkatan. Jadwal pemberangkatan tergantung kondisi jenazah. Mungkin sebelum diberangkatkan itu harus diperiksa dulu sesuai dengan jadwal kematiannya itu kan. Kenapa? Sebelum diberangkatkan, ya pasti ada prosedur yang surat jalan atau surat ya. kematian itu. Bisa berubah gitu Pak. Bisa. Oh, nggak berubah. Sistemnya linear Pak. Satu jenazah satu proses. Satu-satu kan? Ya. Terus kenapa bisa tukar begitu Pak? Bapak tadi memahami nggak yang saya ceritakan? Paham? Ya gitu. Jadi kalau bertanya kenapa bisa tertukar, setiap jenazah COVID dimandikan didampingi oleh keluarga. Izin dok. Ya. Untuk meluruskan ini, kalau berdasarkan informasi yang berkembang ini sebenarnya pada saat memandikan itu sudah diketahui kalau memang itu bukan jenazah ibundanya. Ya. Seperti itu dok ya. Ya. Ini berdasarkan berita yang sudah beredar. Betul. Nah, ya. Akan tetapi dari pihak rumah sakit sendiri tidak ada komen seperti itu dok. Ya, ini kan namanya keterangan yang diambil dari sisi sebelah sana. Ya kan? Ya. Kalau Mas mengkonfirmasi, Mas akan mendapatkan keterangan dari kami. Betul. Ya kan? Sekarang gini, posisinya begini. Kalau kita berpikir secara bersama-sama, antara proses pemandian, pengkafanan, dan pengiriman itu ada jeda waktu cukup panjang. Maaf kalau saya harus bilang, kalau keluarganya protes cukup banyak waktu. Pada saat proses pemandian, keluarganya dibekali dengan APD. Nah, sekali lagi, APD terdiri dari baju hazmat, Google, masker. Ya, kita nggak tahu nih keterangan dari petugas kita, tidak ada keterangan apapun dari keluarga. Wartawan mengkonfirmasi ke keluarga, katanya sudah menyatakan, kan selalu pasti ada perbedaan nih. Ya, betul. Tapi sekali lagi, saya dalam kapasitas ini tidak ingin mengklarifikasi keluarga lagi. Prosesnya sudah bukan tahap itu lagi. Prosesnya adalah tahap rekonsiliasi, ya kan? Kami berencana datang ke keluarga duka untuk berhadiah dan silaturahim, meluruskan hal-hal yang berkembang biak. Saya kira harapan saya tentu pertama, kita semua pihak bisa dapat menahan diri masing-masing. Ya, kedua adalah lebih mengutamakan komunikasi kekeluargaan. Ya,
Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami, ya, kami juga akan menyambangi keluarga duka, ya, untuk menyampaikan permohonan maaf seperti yang saya sampaikan terhadap keluarga Nyonya R yang hadir pada waktu itu. Ya, terhadap Nyonya A, kami belum menyampaikan permohonan maaf terkait kejadian hal tersebut, ya, tanpa ingin mencari salahnya siapa. Angka kematian saat ini kan tinggi, Pak. Ya. Kendaraan armada pengangkutan jenazah cuma 3, apakah itu bisa? 3 itu lebih dari cukup. Ya, Bapak boleh koreksi ke rumah sakit lain, armadanya berapa? 1 atau 2 paling banyak. Di kami 3 lebih dari cukup. Jadi rencananya hari ini dok ya? Hari ini? Hari ini. Ya, ya, Takziah ke ya, ke keluarga duka. Boleh tahu dok alamatnya di mana? Alamat lengkapnya di mana ya? Di Cibugel kalau nggak salah. Cibugel ya. Cibugel ya? Ya, Cibulu. 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 Ya, Iya. Cibulu. 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 0404. Betul. Ya. Di Cokai. Masuk di Cokai. Iya. Kalau jenazah R itu dari mana? Banyak ya dari Sukadiri kalau nggak salah. Sepatan dok. Ya, Sepatan dok. Sukadiri itu kecamatan Sepatan juga atau? Bukan. Sukadiri kecamatan Sukadiri. Sukadiri ya? Tapi kalau yang Ya, almarhum rohani itu. ya betul. Almarhumah ya. Nanti yang akan menghadiri siapa aja dok? Ya, Yang akan ikut serta siapa aja dok? yang akan beserta ke Takziah. Tajia saya, kemudian dari tim instalasi pemulasan jenazah. Nanti juga ada kita akan diantar oleh Polsek Cikupa, kemudian dari ulama NU. Ya, karena yang berkembang tadi kekhawatiran soal apa namanya doa segala macam yang sudah dilakukan. Ya, kita akan luruskan sana, kita ajak tokoh agama di sana, ya, karena jenazah